Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Baki Rizaldo. Di sini saya selaku moderator. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dan berselawat kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinik. Nah, di sini perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri selaku moderator, yang kedua itu ada Dian Fitasari, yang ketiga ada Putri Setianda, yang keempat ada Naomi Juli Syedari, yang kelima ada Heni Marcelina Utasoid, yang keenam ada Halimatus Sadiah, yang ketujuh ada Cindy Anjeli BR Sirait, dan yang kedelapan ada Syera Abeti Sivita. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai obat-obat sistem pernapasan. Bagaimana materi dari kami? Silakan simak video berikut. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai penggolongan obat sistem pernapasan, yang kedua mengenai mekanisme kerjanya, yang ketiga yaitu mengenai indikasinya, efek sampingnya, kontraindikasinya, dan juga dosis dari obat sistem pernapasan. Nah, sebelum kita masuk ke obatnya, maka kita harus tahu dulu apa sih itu sistem pernapasan. Nah, jadi teman-teman, sistem pernapasan itu terdiri dari atas saluran nafas dan pusat-pusat pernapasan. Saluran nafas itu terbagi atas saluran nafas bagian atas yang terdiri dari laring, nasofaring, rongga hidung, dan saluran nafas bagian bawah yang terdiri dari alveolus, bronkus, bronkiolus, dan trakea. Nah, teman-teman, gangguan sistem pernapasan itu terjadi karena depresi pusat pernapasan, hambatan pada saluran nafas, radang saluran nafas, emfisema, pleuritis, asma, dan juga tumor. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada penggolongan obat sistem pernapasan. Yang pertama yaitu ada obat batuk yang terdiri atas antitusif, ekspektoran, dan mukolitik. Yang kedua ada obat bronkodilator dan obat antiasma yaitu bronkodilator, antiinflamasi, dan antialergika. Yang ketiga itu ada obat kortikosteroid yaitu ada inhalasi dan oral, dan yang keempat dan terakhir ada nasal dekongestan. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke golongan obat sistem pernapasan yang pertama yaitu ada antitusif, ada ekspektoran, dan juga ada mukolitik. Antitusif. Antitusif atau shock supresan merupakan obat batuk yang menekan pusat batuk dengan menurunkan aktivitas pusat batuk di otak dan menekan respirasi atau pernapasan. Secara umum, berdasarkan tempat kerja obat, antitusif dibagi atas antitusif yang bekerja di perifer dan antitusif yang bekerja di sentral. Antitusif yang bekerja di sentral dibagi atas golongan narkotika dan non-narkotika. Yang selanjutnya itu ada golongan ekspektoran. Ekspektoran merupakan obat yang dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernapasan atau proses ekspektorasi. Mekanisme kerjanya diduga berdasarkan stimulasi mukosa lambung, dan selanjutnya secara refleks akan merangsang sekresi atau pengeluaran kelenjar saluran pernapasan lewat nervus vagus. Sehingga hal inilah menurunkan viskositas dan mempermudah dalam pengeluaran dahak. Yang golongan selanjutnya itu ada mukolitik. Nah, mukolitik adalah obat batuk berdahak yang bekerja dengan cara membuat hancur bentuk dahak, sehingga dahak tidak lagi memiliki sifat-sifat alaminya. Obat mukolitik ini bekerja dengan cara menghancurkan benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari dahak. Sebagai hasil akhir, dahak tidak lagi bersifat kental dan dengan begitu tidak dapat bertahan di tenggorokan lagi seperti sebelumnya.
Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kerja obat sistem pernapasan. Yang pertama itu golongan antitusif tadi. Nah, obat golongan antitusif itu bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat yang nantinya akan menghambat pusat batuk di medula otak yang kemudian akan mengakibatkan meningkatkan ambang refleks dari batuk. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Henny Marsolina Hutasoy. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang penggolongan obat antitusif. Yaitu ada dua, antitusif yang bekerja di perifer dan antitusif yang bekerja sentral. Antitusif yang bekerja di perifer ini merupakan obat golongan ini menekan batuk dengan mengurangi iritasi lokal di saluran nafas, yaitu pada reseptor iritan perifer dengan cara anestesi langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi lendir saluran nafas. Yang kedua yaitu antitusif yang bekerja sentral. Obat ini bekerja menekan batuk dengan meninggikan ambang rangsang yang dibutuhkan untuk merangsang pusat batuk, dibagi atas golongan narkotik dan non-narkotik. Yaitu yang pertama antitusif golongan narkotik. Antitusif yang mempunyai potensi untuk mendatangkan adiksi atau ketergantungan dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Opioid dan derivatnya mempunyai beberapa efek farmakologik, sehingga digunakan sebagai analgesik, antitusif, sedatif, menghilangkan sesak karena gagal jantung kiri, dan anti diare. Di antara alkaloid ini, morfin dan kodein sering digunakan. Nah, efek samping obat ini adalah penekanan pusat nafas, konstipasi, kadang-kadang mual dan muntah, serta efek adiksi. Opioid juga dapat menyebabkan terjadinya bronkospasme karena pengelepasan histamin, tetapi efek ini jarang terlihat pada dosis terapeutik karena untuk antitusif. Di samping itu, narkotik juga mengurangi efek pembersihan mukosiler dengan menghambat sekresi kelenjar mukosa, bronkus, dan aktivitas sisilia. Terapi kodein kurang mempunyai efek tersebut. Selanjutnya yaitu antitusif golongan non-narkotik. Yang pertama yaitu contoh obatnya adalah diphenhidramin. Nah, mekanisme kerja dari obat ini yaitu memblokir aksi histamin atau zat yang menimbulkan gejala alergi dengan cara menghalangi reseptor H1 pada perifer non-nociceptor, kemudian mengurangi sensitivitas, selanjutnya mengurangi gatal dalam reaksi alergi. Selain itu, dan membantu asetilkolin atau menghilangkan ingus saat flu. Nah, indikasinya itu mengurangi batuk kronik pada bronkitis. Untuk efek sampingnya itu seperti mengantuk, kering mulut dan hidung, punya efek antiolinergik sehingga hati-hati pada penderita glaukoma, retensi urin, gangguan fungsi paru untuk jangka panjang dosis tinggi. Untuk kontraindikasinya yaitu pasien yang hipersensitif terhadap diphenhidramin. Untuk dosisnya yaitu 25 mg setiap 4 jam, tidak lebih dari 100 mg per hari. Contoh obat yang kedua yaitu dextromethorphan. Mekanisme kerjanya yaitu obat antitusif non-narkotik penekan batuk non-opioid ini aksi sentral pada pusat batuk di medula, kemudian diabsorpsi di saluran cerna, kemudian di metabolisme di hati dan diekskresikan melalui ginjal dengan jalan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk. Nah, untuk indikasinya yaitu untuk menekan batuk tidak berdahak dengan meringankan gejala flu, demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin disertai batuk. Untuk efek sampingnya yaitu pusing, gemetar, mual atau muntah, kantuk, sakit perut, gelisah, gugup atau lelah yang tidak biasa atau halusinasi. Untuk kontraindikasinya yaitu pasien dengan riwayat hipersensitivitas dan pasien yang sedang mengonsumsi antidepresan. Untuk dosisnya yaitu untuk dewasa 10-20 mg tiap 4 jam atau 30 mg tiap 6-8 jam. Maksimal yaitu 120 mg per hari. Untuk anak 1 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3-4 dosis terbagi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Dea Novitasari. Nah, gimana sih sebenarnya mekanisme kerja dari ekspektoran? Mekanisme kerja ekspektoran ini, dia itu akan merangsang reseptor-reseptor di selaput lendir mukus di mukosa lambung dan refleks iritasi mukosa bronkus, sehingga akan memicu peningkatan kerja lendir sekresi dari saluran lambung,
dan akan membuat usus meningkatkan sekresi lendir dari kelenjar di mukosa saluran napas lewat enfagus. Juga akan merangsang batuk sehingga akan menurunkan tingkat viskositas kekentalan dan akan membuat dahaknya encer dan akan dikeluarkan dengan mudah. Penggolongan obat dari ekspektoran. Penggolongan obat ekspektoran ini terbagi dari dua jenis. Yang pertama ada amonium klorida dan yang kedua itu ada glyceryl guaiacolat. Nah, amonium klorida ini itu jarang digunakan dalam bentuk terapi obat tunggal. Gimana sih maksudnya itu gitu kan? Nah, maksudnya itu kalau misalnya dia diberikan obat ekspektoran golongan amonium klorida pasti diselingi dengan obat lain. Nah, biasanya untuk maksudnya itu kayak teman dari amonium klorida yang diberikan pasien itu pasti ekspektoran amonium klorida ini bersamaan diberikan dengan obat antitusif. Kemudian untuk yang penggolongan glyceryl guaiacolat, nah penggunaan glyceryl guaiacolat itu didasarkan pada tradisi dan kesan subjektif pasien dan dokter. Tidak ada bukti bahwa guaiacolat ini itu bermanfaat. Dari dosis yang diberikan itu nggak ada bukti bahwa obatnya ini bermanfaat sesuai dosisnya gitu. Mekanisme kerja dari mukolitik ini di mana obat ini bekerja dengan cara memecah ikatan kimia mukoprotein dan mukopolisakarida pada dahak serta memecah ikatan disulfida pada dahak sehingga akan menurunkan viskositas kekentalan dahak dan akan membuat dahak itu menjadi encer namun tidak lengket dan akan memudahkan pengeluaran dahak dari saluran nafas. Nah, untuk mekanismenya ini kemungkinan lebih besarnya itu sama, cuman tempat di mana dia memecahkan viskositas kekentalannya itu saja yang berbeda. Seperti kayak kalau dalam ekspektoran itu kan dia memicu peningkatan sekresi dari saluran lambung dan usus itu untuk memecah viskositas kekentalannya. Nah, kalau di mekanisme kerja mukolitiknya ini, yaitu menurunkan viskositas kekentalannya itu melalui pemecahan kimia mukoprotein dan mukopolisakarida. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami Putri Srianda. Baik, selanjutnya yaitu ada obat golongan mukolitik. Yang pertama ada karbosisten. Karbocysteine atau brokolit rinatiol adalah derivat dengan sifat dan penggunaan sama. Juga dapat memutuskan jembatan-jembatan sulfur dari mukopolisakarida di selaput lendir lambung, sehingga mukus menjadi lebih cair. Dosisnya yaitu 2-3 kali sehari 1 gram. Kemudian ada bromheksin. Derivat sikloheksil ini berkhasiat mukolitis pada dosis yang cukup tinggi. Viskositas dahak dikurangi dengan jalan depolimerisasi serat-serat mukopolisakaridanya. Bila digunakan per inhalasi, efeknya sudah tampak setelah 20 menit. Sedangkan bila per oral, baru setelah beberapa hari dengan berkurangnya rangsangan batuk. Selanjutnya yaitu membahas obat bronkodilator dan obat anti asma. Obat bronkodilator dan obat anti asma dibagi menjadi 3, yaitu ada bronkodilator, antiinflamasi, dan antialergika. Yang pertama yaitu ada bronkodilator. Bronkodilator bekerja mencegah kontraksi otot polos bronkial, meningkatkan relaksasi otot polos bronkial, dan menghambat pembebasan mediator reaksi alergi. Sehingga bronkus dan saluran napas melebar kembali seperti ukuran normal dan aliran udara kembali lancar. Yang kedua yaitu antiinflamasi. Obat antiinflamasi bekerja sebagai stabilisator yang secara spesifik mencegah degranulasi sel matosit paru dan kemudian mencegah mediator inflamasi atau peradangan yang selanjutnya menurunkan aktivitas eosinofil, neutrofil, dan makrofag. Yang ketiga yaitu ada antialergika. Antialergika adalah zat-zat yang berkhasiat menstabilisasi mast sel sehingga tidak pecah dan mengakibatkan terlepasnya histamin. Obat ini berguna untuk mencegah asma dan rinitis alergi.
Yang termasuk golongan ini adalah kromolikat dan nedoeromil. Antihistamin K seperti ketotifen, oksatomida, dan B2 adrenergika memiliki efek kerja ini. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Naomi Juli Siadari. Mekanisme kerja dari bronkodilator. Bronkodilator bekerja dengan cara melebarkan bronkus atau saluran pernapasan dan merelaksasi otot-otot pada saluran pernapasan sehingga aliran udara ke paru-paru dapat lebih lancar. Selanjutnya ada obat golongan bronkodilator. Yang pertama ada agonis beta 2. Contohnya yaitu salbutamol, memiliki mekanisme kerja melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernapasan yang menyempit sehingga udara dapat mengalir lebih lancar ke dalam paru-paru. Efek samping dari obat ini yaitu pusing, sakit kepala, batuk, gelisah, tangan dan kaki gemetar, dan nyeri otot. Kontraindikasi dari obat ini yaitu salbutamol dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap obat salbutamol ataupun bahan tambahan yang ada di dalam formula obat. Indikasi dari obat ini yaitu sebagai bronkodilator kerja cepat pada penanganan asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Dosis disesuaikan dengan bentuk sediaan yang digunakan. Untuk dosis dari obat ini, yang pertama ada untuk dewasa dan anak-anak usia kurang dari 12 tahun, 2-4 mg, 3-4 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan sampai maksimal 8 mg, 3-4 kali sehari. Untuk anak-anak usia 7-12 tahun, 2 mg, 3-4 kali sehari. Anak-anak usia 2-6 tahun, 1-2 mg, 3-4 kali sehari. Yang kedua ada antikolinergik. Dengan contoh obat atropin, mekanisme kerjanya menghambat secara kompetitif reseptor asetilkolin postganglionik dan efek fagolitik secara langsung sehingga menghambat efek parasimpatis dari reseptor asetilkolin pada otot polos. Efek samping dari obat ini denyut jantung cepat, hipertermia, penglihatan kabur atau mata yang sensitif terhadap cahaya, pusing, sakit kepala atau kantuk. Kontraindikasi dari obat ini pasien dengan glaukoma sudut tertutup, sudut sempit antara iris dan kornea, serta AV blok derajat 2 atau 3. Atropin juga tidak digunakan pada pasien dengan gangguan gastrointestinal seperti akalasia esofagus, ileus paralitik, kolitis ulceratif berat, atau nia usus. Indikasi dari obat ini sebagai terapi untuk efek antisialagogue atau antifagal, keracunan organofosfat, bradikardia, iritis, uveitis, serta sebagai agen parasimpatolitik untuk menyebabkan midriasis dan sikloplegia. Dosis untuk obat ini dewasa 0,6 sampai 1,2 mg sekali sehari dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Sheira Abita Zefeti. Baiklah, di sini saya akan melanjut ke presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheira Abita Zefeti dengan NIM 2101101. Sini ada 3 methylene kenten theophylline. Mekanisme kerjanya mengendurkan otot-otot di saluran pernapasan sehingga udara dan menuju paru-paru dapat mengalir lebih lancar. Yang kedua ada efek samping yaitu mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, susah tidur, diare, lekas marah, gelisah, gugup, gemetar atau peningkatan buang air kecil. Yang ketiga ada kontraindikasi pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap theophylline dan komponen lain dalam sediaan. Dan yang keempat ada indikasi penanganan dan pencegahan bronkospasme reversibel yang berhubungan dengan asma bronkial dan penyakit paru-paru obstruktif kronis atau disebut PPOK. Dan dosisnya itu dewasa 200-500 mg 2 kali sehari atau 400-600 mg 1 kali sehari, dan anak-anak usia 6-12 tahun dengan berat badan 20-35 kilo yaitu 125-250 mg 2 kali sehari.
Selanjutnya yaitu obat golongan antiinflamasi. Yang pertama ada antiinflamasi steroid. Hormon steroid sintesis terkandung dalam golongan obat kortikosteroid. Steroid jenis ini digunakan untuk mengobati kondisi sistem pertahanan tubuh tidak bekerja secara tepat yang menyebabkan kerusakan jaringan. Manfaat kortikosteroid untuk meredakan masalah sendi, otot, dan tulang pembuluh darah. Yang kedua ada antiinflamasi non-steroid. Non-steroid untuk meredakan demam dan mengurangi peradangan seperti sakit kepala, cedera, radang sendi, kram, menstruasi, dan nyeri otot. Obat antiinflamasi non-steroid memblokir enzim atau siklooksigenase atau COX. Selanjutnya ada antialergika. Pada asma alergi, ada yang mendasari alergi, apakah itu untuk alergi makanan, debu, serbuk, sari, kecoa, atau bulu kucing. Memainkan peran kunci dalam masalah pernapasan. Sekitar 60% sampai 90% dari penderita asma menyebabnya adalah asma alergi. Langkah pertama adalah edukasi untuk menghindari alergi, tapi itu tidak selalu mungkin atau cukup untuk menghentikan gejala asma akut seperti batuk, mengi, dan sesak napas, atau hasilnya tidak bisa diharapkan segera dirasakan penderita. Disitulah obat diperlukan. Berikut adalah obat yang umum digunakan untuk mengobati asma alergi. Baiklah, di sini ada golongan obat anti alergi. Yang pertama ada antagonis reseptor leukotriene. Obat ini seperti singulair, montekulat sodium dan kolet zafirlukaz dapat mengobati asma alergi karena mereka menghambat peradangan yang disebabkan bahan kimia atau mediator dari derivat asam arachidonat yang dilepaskan oleh sistem kekebalan tubuh. Obat ini dalam bentuk tablet memiliki beberapa efek samping. Kekurangannya adalah bahwa efek umumnya ringan karena bekerja sebagai antagonis satu mediator saja. Harus dalam kombinasi obat asma yang lain. Pada asma intermittent, ringan, persisten, atau ringan, kadang-kadang mereka akan bekerja cukup baik. Yang kedua ada anagonis beta surge acting, yaitu sebagai obat reliever atau obat penyelamatan. Obat ini bertindak dalam beberapa menit untuk cepat menyelesaikan gejala. Sebagai contoh adalah albuterol dan obat terkait seperti Mmax Air atau pirbuterol adalah bronkodilator yang berarti mereka bekerja dengan relaksasi saluran nafas. Obat ini tidak boleh digunakan sering, hanya 1-2 kali seminggu atau kurang. Penderita dengan asma akibat olahraga dapat menggunakan 20 menit sebelum bekerja untuk mencegah sesak. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Cindy Angeli PR Sirait. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme kerja kortikosteroid. Kortikosteroid mengurangi jumlah sel inflamasi saluran napas pada tingkat seluler termasuk eosinofil, limfosit T, sel mast, dan sel dendritik. Hal itu terjadi dengan menghambat perekrutan sel inflamasi ke dalam saluran napas melalui penekanan produksi mediator, kemotaktik, dan molekul adhesi, serta menghambat keberadaan sel inflamasi dalam saluran napas, misalnya eosinofil, sel limfosit T, dan sel mast. Target seluler utama kortikosteroid adalah sel epitel. Kortikosteroid memiliki spektrum efek antiinflamasi luas pada asma dengan menghambat berbagai mediator serta sel inflamasi. Selanjutnya, obat kortikosteroid atau inhalasi dan oral. Kortikosteroid adalah salah satu obat antiinflamasi yang poten dan banyak digunakan dalam penata laksanaan asma. Obat ini diberikan baik yang bekerja secara topikal maupun secara sistemik. Kortikosteroid mengurangi jumlah sel inflamasi di saluran napas, termasuk eosinofil, limfosit T, sel mast, dan sel dendritik.
Efek ini dicapai dengan menghambat penarikan sel inflamasi ke saluran napas dan menghambat keberadaan sel inflamasi di saluran napas. Oleh karena itu, kortikosteroid mempunyai efek antiinflamasi spektrum luas, sehingga berdampak pada berkurangnya aktivasi inflamasi, stabilisasi kebocoran vaskular, penurunan produksi mukus, dan peningkatan respon beta-adrenergik. Selanjutnya, obat golongan kortikosteroid oral. Pertama, metilprednisolon. Digunakan untuk meredakan peradangan pada berbagai kondisi, termasuk radang sendi, radang usus, asma, psoriasis, lupus, hingga multiple sklerosis. Yang kedua, aminofilin. Digunakan mengatasi berbagai gangguan pernapasan. Beberapa jenis gangguannya seperti sesak napas, asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis. Yang ketiga, salbutamol. Digunakan untuk meredakan gejala asma dan gangguan pernapasan lainnya, seperti bronkitis dan chronic obstructive pulmonary disease. Obat ini digunakan untuk mengatasi keluhan yang terjadi seperti batuk, sesak napas, mengih, hingga sesak dada. Yang keempat, cetirizine. Digunakan untuk meredakan gejala akibat reaksi alergi, seperti mata berair, bersin-bersin, hidung meler, atau gatal di kulit, tenggorokan maupun hidung. Yang kelima, glyceryl guaicolat. Jenis ekspektoran yang dapat digunakan untuk meredakan batuk dan melancarkan pengeluaran dahak di saluran napas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Halimatus Sadiah. Selanjutnya itu ada obat golongan kortikosteroid inhalasi, di mana contoh obatnya yang pertama itu ada beclomethasone dipropionat yang digunakan untuk mencegah serangan asma pada orang dewasa dan anak usia lebih dari 5 tahun, dan untuk mencegah pelepasan zat kimia yang menyebabkan peradangan. Nah, efek samping dari obat ini adalah berupa pengeroposan tulang, berkurangnya massa otot, tingginya kadar gula darah, gangguan penyembuhan luka, tertundanya penyembuhan luka, dan kondisi tidak mengalami menstruasi dan kondisi keringat berlebihan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada budesonide, digunakan untuk meredakan dan mencegah gejala pada serangan asma. Nah, efek sampingnya berupa sakit kepala, mual, sakit perut, gangguan pencernaan, jantung berdebar, dan badan terasa lelah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada fluticasone propionat, di mana efek samping dari obat ini yaitu hidung kering, hidung terasa perih, nyeri atau gatal, bercak putih atau luka di rongga hidung, mulut, mual, dan muntah. Nah, obat ini digunakan untuk mengatasi gejala hidung tersumbat, bersin-bersin, hidung meler, mata gatal, dan berair disebabkan oleh rinitis alergi, dan obat ini digunakan dengan cara disemprotkan langsung ke dalam hidung. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada mometasone furoat. Nah, di mana obat ini digunakan untuk meredakan gejala peradangan pada polip hidung, eksim, psoriasis, atau rinitis alergi. Mometasone ini tersedia dalam bentuk obat semprot dan obat oles. Nah, di mana efek samping jika menggunakan obat ini adalah munculnya rasa terbakar, gatal, dan perih pada kulit yang dioleskan obat. Biasanya efek samping ini hanya berlangsung sebentar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat nasal dekongestan, di mana macam-macam obatnya. Yang pertama itu ada pseudoephedrine yang digunakan untuk mengatasi hidung tersumbat pada kondisi flu, batuk pilek, dan pada penyakit pernapasan lainnya. Pseudoephedrine ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan drops atau tetes. Nah, yang kedua itu ada ephedrine, digunakan untuk mengatasi hidung tersumbat dan sesak napas akibat penyempitan saluran udara di paru-paru atau bronkospasme.
Nah, sediaan obat dari ephedrine ini antara lain yaitu tetes hidung, tablet, kapsul, dan sirup. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penipiperin, di mana obat ini digunakan untuk mengatasi hidung tersumbat. Nah, selanjutnya yang keempat ada oxymetazoline, di mana obat ini digunakan untuk mengatasi hidung tersumbat. Oxymetazoline tersedia dalam bentuk semprot hidung dan tetes hidung. Selanjutnya yang terakhir ada silometazoline, merupakan obat dekongestan yang digunakan untuk meredakan gejala hidung tersumbat. Obat ini tersedia dalam bentuk tetes hidung dan semprot hidung. Nah, mekanisme kerjanya, indikasi dan ESO-nya, dekongestan sistemik dengan cepat dimetabolisme oleh monoamin oksidase dan katekol O-metil transferase di gastrointestinal, mukosa, dan jaringan lainnya. Pseudoephedrine ini diserap dengan baik setelah pemberian oral. Phenylephrine memiliki biofilitas oral rendah dan pseudoephedrine dan phenylephrine ini memiliki distribusi volume besar, yaitu sekitar 2,6 sampai 5 liter per kilogram dan durasi pendek atau 6 jam untuk pseudoephedrine dan 5 jam untuk phenylephrine. Nah, konsentrasi puncak untuk kedua obat ini terjadi pada 0,5 jam sampai 2 jam setelah pemberian oral. Indikasi dari dekongestan yaitu untuk mengurangi rasa sakit dari hidung serta untuk hidung tersumbat. Nah, efek samping yang ditimbulkan dekongestan seperti takikardi atau frekuensi denyut jantung berlebihan, aritma atau penyimpangan irama jantung, dan peningkatan tekanan darah atau stimulasi susunan saraf pusat.